Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat, kemudian pembagian bilangan berpangkat, suatu pangkat yang dipangkatkan, bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan, dan pecahan yang dipangkatkan. Oke, kita mulai dengan sifat yang pertama yaitu suatu perkalian bilangan berpangkat. Apabila ada suatu bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka dia akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi, suatu bilangan berpangkat yang dikalikan, maka hasilnya adalah suatu bilangan yang pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 3 ya. Jadi kita jumlahkan saja pangkatnya. Kalau dia adalah perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berapa 2 ditambah 3? Iya, hasilnya 3 pangkat 5. Nah, dari mana sih asalnya? Oke, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat, kita tahu bahwa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian 3 pangkat 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian coba kita lihat di sini 3-nya dikalikan sebanyak berapa lagi? Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Sehingga kita tuliskan 3 pangkat 5. Ya, sama kan? Oke, contoh yang berikutnya. Ini adalah contoh dalam bentuk aljabar. 9A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat. Seperti konsep dalam menyelesaikan aljabar ya, kita kelompokkan dulu suku-suku yang memiliki variabel sejenis. Jadi 9A dengan A kuadrat, B dengan 3B kuadrat. Sehingga kita tuliskan 9A dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat dikali B sama dengan Nah, ini kan A itu sebenarnya pangkat 1 ya nak ya. 9A, A-nya itu pangkat 1. Ya, A pangkat 1 dikalikan A pangkat 2 itu berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sehingga ditulis 9A pangkat 1 ditambah 2. Ya, kemudian untuk yang 3B kuadrat dikali B itu B-nya pangkat 1 ya. Sehingga kita tulis 3B pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Nah, dalam konsep operasi aljabar terutama perkalian, berarti kita kalikan dulu ya koefisiennya. 9 dikalikan 3 sama dengan 27. A pangkat 3 dan B pangkat 3 itu kan mereka variabelnya berbeda ya, A dengan B. Sehingga kita tuliskan saja A pangkat 3 B pangkat 3. Jadi tidak bisa kita jumlahkan ya pangkatnya karena dia sudah berbeda variabelnya atau bilangan pokoknya berbeda, yang satu A yang satu B. Sifat yang kedua, ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat dibagikan dengan suatu bilangan berpangkat, maka hasilnya adalah suatu bilangan yang pangkatnya kita kurangkan. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Nah, ini udah jelas ya, dia adalah pembagian dari bilangan berpangkat. Berarti hasilnya 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 dikurang 2, hasilnya 5 pangkat 2. Dari mana sih? Nah, seperti yang kita sudah tahu ya definisi dari bilangan berpangkat, 5 pangkat 4 itu artinya 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali, 5 pangkat 2 artinya 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian kita coret yang di atas 1, yang di bawah 1, kita coret lagi yang di atas 1, yang di bawah 1. Ya, yang di bawah sudah habis ya, tinggal 1. Tinggal menghasilkan 5 dikali 5. Berapa 5 kali 5? 5 kali 5 itu 5 pangkat 2. Hasilnya sama kan? Ya, jadi kita gunakan sifat ini ya. Kalau suatu bilangan berpangkat dibagi, maka hasilnya pangkatnya kita kurangkan saja. Contoh berikutnya ini adalah bentuk aljabar. Wah, soalnya. Oke, kita coba selesaikan bersama-sama. 23B pangkat 8 dikali 24B pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Ya, kita kalikan dulu koefisiennya. 24 dikalikan dengan 23. Kemudian B-nya itu ya, dia pangkat 8 dan pangkat 11 kita jumlahkan. Kenapa? Karena dia adalah perkalian.
Jadi kita selesaikan dulu yang di atas perkaliannya, kemudian nanti kita bagi ya pakai sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Jadi ini adalah contoh soal kombinasi. Oke, kita tuliskan saja 23 dikali 24 dikalikan B pangkat 8 ditambah 11. Tuliskan yang bawah 46B pangkat 13. Nah, kita sederhanakan ya, karena ini atas dan bawah semuanya dalam bentuk perkalian, kita boleh menyederhanakannya. Kita coret 23 dengan 46 sama-sama dibagi 23. Yang bawah berarti tinggal berapa? Tinggal 2 ya. 46 bagi 23 itu 2. Kemudian 2 dan 24 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Hasilnya yang 24 bagi 2 itu tinggal 12 ya. Berarti kita tuliskan 12 B pangkat berapa? 8 tambah 11 ya, 12 B pangkat 19 per B pangkat 13. Nah, ini kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Hasilnya sama dengan berapa? 12 dikali B pangkat 19 dikurangi B pangkat 13. Hasilnya 12 B pangkat 6. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Sifat yang ketiga, suatu pangkat yang dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Contoh, 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. Itu artinya 6 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 6 pangkat 6. Dari mana sih? Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, 6 pangkat 2 pangkat 3 itu artinya 6 pangkat 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau suatu perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja kan? Berarti 6 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 6 pangkat 6. Contoh berikutnya. Nah, ini ada suatu soal. Nilai Y yang memenuhi 4 pangkat Y sama dengan 16 adalah. Nah, di sini kita ada soal ya. 4Y sama dengan 16. Nah, Y-nya itu berapa sih? Nah, teman-teman atau anak-anak sekalian nggak usah bingung ya. Nah, kita ubah 16-nya ini ke dalam bentuk suatu pangkat yang bilangan pokoknya adalah 4. Karena yang di kiri 4 pangkat Y. Ya, bilangan pokoknya adalah 4, pangkatnya Y. Berarti yang 16 kita ubah ke dalam bentuk yang dia bilangan pokoknya adalah 4. Oke, kita ubah ya yang sebelah kanan, yang 16-nya. 4 pangkat Y itu sama dengan 16 itu 4 pangkat berapa? Ya, 16 itu 4 pangkat 2. Nah, dari sini langsung kita ketemu jawabannya. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 4. Yang sebelah kiri itu Y, yang sebelah kanan itu 2. Jadi Y adalah 2 ya. Y sama dengan 2. Jadi nilai Y itu adalah 2. Mudah kan? Oke. Contoh sifat yang berikutnya. A dikali B pangkat N itu artinya A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Contoh, 3 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 dikali 4 pangkat 2 itu 16. Hasilnya 144. Sama kan? Kalau 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 itu 12. 12 dipangkatkan 2 juga hasilnya 144. Contoh berikutnya, kalau bentuknya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini dia bilangan pokoknya berbeda. 2 dan 5 kan beda, tapi pangkatnya sama-sama 3. Kita tuliskan 2 kali 5 di dalam kurung, kemudian kita pangkatkan 3. Berapa hasilnya? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa? 10 kali 10 kali 10 itu berarti hasilnya 1000 ya. Kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Nah, ini adalah bentuk aljabar. 2A pangkat 3. 2A pangkat 3 itu kan artinya 2 dikali A ya nak. Berarti 2 dikali A pangkat 3. 2-nya dipangkatkan 3, kemudian A-nya dipangkatkan 3. Hasilnya 8A pangkat 3. Contoh selanjutnya. Ini ada soal. 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 2. Nah, kita disuruh menentukan nilai P-nya itu berapa. Mudah saja. Berarti kalau mau mencari nilai P, kita ubah persamaan yang sebelah kiri ini dia ke dalam bentuk pangkat 2. Nah, di sini 5-nya sudah pangkatnya 2 ya. Nah, tinggal yang ini 2 pangkat 6 ini, 6-nya ini gimana supaya dia berubah pangkatnya jadi 2. Caranya gimana? Nah, caranya gini. 6 itu kan dia dari perkalian 3 dikali 2 kan? 3 kali 2 sama dengan 6. Ingat sifat yang sebelumnya, suatu pangkat yang dipangkatkan
Ingat ya. Oke, jadi ini kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 2 ini kita tuliskan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Suatu bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 itu kita tuliskan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, masih ingat ya dengan sifat sebelumnya, suatu pangkat yang dipangkatkan. Kemudian kita kalikan dengan 5 pangkat 2 sama dengan P kuadrat. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kita hitung ya, 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian kita tuliskan 8 pangkat 2. Ya, ini adalah 8, 2 pangkat 3-nya. Kita kali dengan 5 pangkat 2 sama dengan P kuadrat. Nah, ini tinggal kita gunakan sifat yang nomor 4 ini. 8 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 5 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan P kuadrat. 8 kali 5 berapa? Iya, 40. Hasilnya 40 pangkat 2 sama dengan P kuadrat. Nah, sudah sama nih pangkatnya. Berarti P-nya berapa? P-nya adalah 40. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 5 sifatnya. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 9 pangkat 3 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 9 per 3 pangkat 3. Berapa 9 bagi 3? Iya, 9 bagi 3 itu 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. Nah, ini ada soal lagi nih. Ya, jika 48 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 10 itu sama dengan P pangkat 5, maka nilai P-nya berapa? Mudah saja. 48 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Berarti kita ubah dalam pecahan ya, kita tuliskan 48 pangkat 10 per 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. 48 nya kita ubah jadi seperti ini, jadi sesuai sifat yang kelima ini ya, 48 per 8 kemudian dipangkatkan 10 sama dengan P pangkat 5. Berapa 48 dibagi 8? Iya, 6. Hasilnya 6 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Nah, sekarang pangkatnya sudah sama belum? Yang kiri sama yang kanan? Belum ya. Yang kiri itu pangkatnya 10, yang kanan pangkatnya 5. Berarti kita ubah yang 10 itu supaya jadi 5. Gimana tadi caranya? Kita ubah 10 itu dari 2 dikali 5. Ya, sama dengan P pangkat 5. Berarti 6 pangkat 2 dikali 5. Ya, pakai konsep suatu bilangan berpangkat yang dipangkatkan, kita tuliskan 6 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan P pangkat 5. Berapa 6 pangkat 2? 6 pangkat 2 itu 36 ya. Hasilnya 36 pangkat 5 sama dengan P pangkat 5. Berarti P-nya berapa? Kita ambil kesimpulan, pangkatnya sudah sama nih, sama-sama 5. Jadi nilai P itu adalah 36. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kamu rahasia di balik ciptaan Allah? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, nyamuk itu kan kecil ya. Kira-kira makhluk apa sih yang lebih kecil daripada nyamuk? Yang dia tidak kelihatan, dia kasat mata, yang ketika kita ingin melihatnya kita harus menggunakan alat yang canggih seperti mikroskop. Ada yang tahu apakah itu? Iya, bakteri. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari bakteri. Nah, apa sih kaitannya dengan bilangan berpangkat? Oke, Ustazah punya ilustrasi. Ini misalnya adalah suatu bakteri ya. Bakteri yang dia berkembang biak. Ya, bakteri itu sifatnya dia membelah diri dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Pada awalnya ada satu bakteri. 1 menit kemudian ya, dia membelah diri menjadi 2 bakteri. Kemudian pada 1 menit berikutnya, ketika itu waktunya sudah 2 menit, 2 bakteri ini membelah diri masing-masing menjadi 2, maka akan ada berapa? Akan ada 4 bakteri. Kemudian dia akan terus membelah dan seterusnya. Ya. Nah, pada waktu 0 menit atau di waktu awal itu ada 1 bakteri. Pada waktu 1 menit ada 2 bakteri. Pada waktu 2 menit ada 4 bakteri. Kita tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pada waktu awal atau 0 menit itu ada sebanyak 1 bakteri. Ya. Kemudian pada waktu 1 menit ada 2 bakteri.
waktu 2 menit ada 4 bakteri, 3 menit ada 8 bakteri, dan seterusnya. Berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk berpangkat, ya. 1 itu adalah 2 pangkat 0, ya kan? Banyak bakterinya 1 itu dari mana? 1 itu dari 2 pangkat 0. Kemudian 2 itu dari 2 pangkat 1, 4 itu dari 2 pangkat 2, dan 8 itu dari 2 pangkat 3. Nah, bisa kita tuliskan. Berarti kalau mau diubah dalam bentuk berpangkat, 0 ini adalah waktu atau menit, ya. 2 pangkat 0, ya, artinya ada 1 bakteri. Kemudian 2 pangkat 1, ya, satunya ini waktu, ada 2 bakteri. 2 pangkat 2, 2-nya ini dari waktu, ya, 2 menit. 2 pangkat 2 itu 4, ada 4 bakteri. 2 pangkat 3, ya, 3-nya dari sini, ya, dari waktu yang 3 menit ini. 2 pangkat 3 ada 8, pada waktu 3 menit ada 8 bakteri, dan seterusnya. Jadi kita bisa menuliskan banyaknya bakteri ini, dia membelah dirinya itu sesuai dengan konsep bilangan berpangkat. Luar biasa, ya, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, ya. Jadi ada makhluk kecil berupa bakteri yang itu tidak bisa kita lihat. Dia adalah makhluk Allah yang menunjukkan kebesaran dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bisa berkembang biak, membelah diri, ya, sesuai fitrah yang Allah berikan kepadanya, dia membelah diri, ya, 1 bakteri membelah menjadi 2, dan seterusnya, yang kemudian bisa kita tuliskan dengan konsep bilangan berpangkat. Nah, masih dalam ayat yang sama, Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dari ayat ini, semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang beriman yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia yang luas, tinggi, besar, ya, alam semesta ini, maupun bahkan makhluk yang terkecil, ya, bahkan bakteri yang tidak bisa kita lihat, bakteri dan virus, ya, itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang akan senantiasa bertambah ilmunya, kemudian bertambah pula keimanannya. Semakin dia bertambah keimanannya, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa gitu? Iya dong, karena orang-orang yang berilmu, maka mereka menggunakan ilmunya. Mereka menyadari bahwa apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini hanyalah setetes dari luasnya ilmu Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.